Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, udah lama ya saya nggak upload video ya. Udah sekitar sebulan lebih ya. Karena kan ada beberapa urusan ya. Harusnya tanggal 11 kemarin saya upload video ya, tapi baru kebuat videonya sekarang ya. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah sistem pembayaran parkir ya. Ini merupakan kelanjutan dari sistem pembayaran Arduino ya, pengaplikasiannya. Nah, saya aplikasikan di sistem pembayaran parkir atau smart parkir ya. Tapi sistem ini berbasis offline ya teman-teman. Jadi belum masuk ke IoT, kita masih offline. Nah, fitur-fiturnya nanti itu pertama ya, saya buat aplikasinya ya, aplikasi Bluetooth-nya ya. Nah, nanti bisa menambahkan shadow ya, mengubah mode ya, mode parkir dan juga mode top up. Lalu yang ketiga buka dan tutup gerbangnya secara otomatis atau gate-nya ya. Nah, kemudian menentukan nominal ya, nominal parkir ya, dan juga nominal top up. Nah, itu dia fitur-fitur dari aplikasinya nanti. Nah, untuk di alatnya sendiri nanti yaitu fitur Bluetooth tadi ya, bisa terhubung ke HP nantinya, bisa disetting-setting. Lalu nanti data ininya tersimpan ya di SD card ya, kita bisa olah datanya nanti dalam bentuk TXT ya, kita bisa olah datanya di Microsoft Excel ya. Jadi nanti saya tunjukkan juga caranya. Nah, kemudian juga ada sensornya, sensor ini ya, sensor infrared ya, nanti untuk mendeteksi kendaraannya ya. Jadi sistem yang kita buat ini safety ya teman-teman. Jadi kalau satu mobil sudah, misal mobil atau motor gitu, nah misal sudah lewat itu, mobil atau motor yang di belakangnya tidak bisa nerobos ya, jadi safety. Jadi kita tidak rugi ya kalau misal mengaplikasikan alat ini. Jadi kebanyakan yang saya lihat di tutorial YouTube ataupun di internet yang bersebaran itu masih bisa diterobos ya. Jadi saya buat sistemnya lebih safety, lebih aman lagi ya. Jadi tidak bisa diterobos saat mobil terakhir lewat. Harusnya sih ada 2 sensor ya, sensor infrarednya. Jadi sensor kendaraan pas di gerbangnya, lalu sensor satu lagi buat di setelah lewatnya. Jadi dia mendeteksi akan kendaraan itu sudah lewat. Tapi sini saya hanya pakai satu, itu ya sudah cukup lah, karena saya hanya punya satu sensor sih sebenarnya itu. Nah, tapi sudah cukup. Kalau kalian ingin mengaplikasikan 2 sensor juga bisa, nanti kalian ubah-ubah aja lah ya codingnya. Nah, nanti datanya tersimpan di SD card, dan juga dari data tersebut kita bisa tahu penghasilan yang kita dapat nanti. Oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini pertama ada Arduino Mega. Kemudian di sini ada modul SD card ya, dan juga dengan SD cardnya. Sini saya punya yang 32 GB. Kalau teman-teman punya yang lebih kecil 2 GB atau 4 GB juga bisa ya. Nah, kemudian di sini ada modul RFID. Sini saya pakai yang RC522. Oke, kemudian di sini ada modul relay ya, 1 channel. Ini yang saya punya itu Active High ya. Kemudian di sini ada modul Bluetooth HC05.
Nah, kemudian di sini sudah saya ini ya rangkai ya, ada servo ya. Ini saya pakai MG90S, atau kalau kalian pakai yang biru juga nggak apa-apa ya. Ini saya pakai yang hitam. Kemudian di sini ada modul infrared ya. Ini seperti ini. Nanti untuk mendeteksi mobilnya ya. Ini saya udah rangkai ya. Ini casing itu saya print pakai 3D printer ya. Nah, kemudian di sini ada LCD I2C ya, 20x4. Ini yang gede seperti ini. Nah, kemudian juga kalian perlu beberapa sampel kartu ya. Sini. Ini ada kartu, ada juga tag ya. Yang bekerja di frekuensi 13,56 MHz nih. Kemudian di sini ada breadboard ya. Dan juga pastinya kalian butuh beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya nanti. Oke, untuk rangkaiannya sebagai berikut, atau kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Nah, oke, setelah kalian rangkai seperti ini ya, kita hubungkan Arduino ke komputer. Nah, di sini juga saya menggunakan power supply eksternal ya. Sini saya menggunakan power supply variabel, saya set di 5 volt 1 ampere ya, untuk mendukung dari kinerja alatnya ya. Karena banyak sekali modul dan sensor yang kita pakai ya, dan dia membutuhkan arus besar teman-teman, terutama untuk servo ini ya. Nah, dia harus membutuhkan daya yang besar ya, jadi saya tambahkan 5 volt ke tegangan yang memerlukan 5 volt ya. Nah, oke. Kemudian di sini langsung saja kita hubungkan ya, dan kita nyalakan power supply-nya. Nah, setelah dihubungkan seperti ini ya, sudah menyala semua rangkaiannya. Di sini ada sensornya, sensor ini ya teman-teman, kalau kalian bisa lihat ya, ini ada sensor infrarednya, jadi nanti kalian tahu ya letaknya di mana. Ini untuk ininya saya buat sendiri ya, menggunakan 3D printer. Nanti kalian juga bisa buat sendiri pakai kardus ataupun pakai kayu ataupun pakai alat seadanya aja di rumah kalian ya. Karena saya ada 3D printer ya di rumah, jadi saya pakainya 3D printer ya. Nah, kenapa saya menggunakan power supply tambahan tidak langsung ke Arduino-nya juga, karena saya ingin menunjukkan cara memprogramnya. Jadi saya harus mencolokkan ke Arduino-nya dan juga ke power supply untuk tambahnya teman-teman. Nah, jadi saya hanya untuk menunjukkan saya cara memprogramnya. Kalau kalian sudah program alatnya, kalian pengen pakai power supply eksternal, itu langsung bisa aja ya, langsung ke Arduino-nya dan juga ke modul-modulnya teman-teman. Tapi karena di sini saya untuk menunjukkan cara memprogramnya, jadi saya pisahkan tegangan untuk setiap modul-modulnya dan juga Arduino-nya supaya tidak beradu ya teman-teman. Oke, setelah kalian hubungkan seperti ini, udah Arduino ke komputer, lalu power supply tambahannya, kemudian kita langsung saja ke codingnya untuk memprogram. Untuk programnya ya, kalian bisa download, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, sebenarnya program ini sudah saya buat ya sejak tanggal 24 Agustus ya 2022, dan harusnya sudah jadi video itu seperti yang saya janjikan di video terakhir ya, di short saya. Saya kalau nggak upload video itu bukan saya nggak upload bener-bener ya, tapi saya kadang upload video short ya, jadi teman-teman bisa
tonton saja video short saya, apa saja yang sedang saya kerjakan ya. Dan teman-teman juga bisa komen ya di request, karena saya hanya membuat dasarnya aja di video short tersebut biasanya. Nanti kalian komen untuk menjadi video project yang bagus gitu ya. Nah, harusnya tayang tanggal 11 ya videonya, tapi mundur ya, baru sekarang dibuat. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai programnya. Sebenarnya programnya sama aja teman-teman ya, kayak program yang sistem pembayaran Arduino ya. Karena ini hanya pengaplikasiannya saja. Untuk dasarnya itu di project sistem pembayaran Arduino. Nah, di sini untuk ininya ya, untuk library yang saya pakai ini library SPI ya, untuk komunikasi SPI ya, untuk SD card dan juga RFID-nya ya. Kemudian library dari SD card ya, SD di sini. Kemudian library dari RFID-nya MFRC 522 ya. Kemudian library dari servo, kemudian wire.h, kemudian liquid crystal I2C, kemudian EEPROM ya. Nah, nanti untuk library bukan bawaan, kalian bisa download sekalian nanti di codingnya ya, saya sertakan ya. Nah, kalau ini EEPROM, servo, wire.h, SD, SPI itu library bawaan ya. Yang bukan bawaan itu cuman MRFC 522 dan I2C ya. Nah, kemudian pin yang saya gunakan di sini kalian bisa lihat ya. Kayak di sini juga ada pin servo ya, pin servo di bawah sini. Nah, nanti di sini untuk RST pin dari RFID-nya itu di pin 9, lalu SS pin dari RFID-nya itu di pin 10, kemudian pin CS dari SD card itu di 5 ya, CS dari modul SD card di 5. Kemudian di sini saya buat pin enable untuk SD card-nya itu di 3 ya, atau di sini bisa menggunakan relay ya. Saya menggunakan relay untuk mengaktifkan VCC dari modul SD card ya, karena dia tidak bisa secara ini ya, secara langsung ya, karena dia akan beradu teman-teman antara modul SD card dan juga modul RFID-nya, karena dia menggunakan sistem komunikasi yang sama ya, dan level tegangannya itu berbeda teman-teman. Kalau yang modul ini 5 volt ya, modul SD card 5 volt, dan modul RFID-nya itu 3,3 volt. Jadi dia bentrok teman-teman. Nah, pada awalnya itu saya itu membuat di ESP32 ya, yang mana nantinya sistemnya itu akan langsung bisa diupdate gitu ya, kalau ada waktu untuk ke sistem IoT gitu ya. Nah, tapi karena ada bentrok ya sedikit dari modul SD card dan juga modul RFID-nya, yang dimana tegangan kerja ESP itu 3,3 volt, jadi itu tidak bisa, sangat-sangat mustahil teman-teman untuk modul SD card-nya. Jadi hanya bisa memilih salah satu antara modul SD card ataupun modul RFID untuk di ESP32 ya. Nah, kalau untuk di Arduino Mega itu bisa teman-teman ya, tapi dengan cara kita harus membuat pin enable untuk SD card-nya. Jadi SD card-nya itu hanya bekerja ketika dia sedang meread ataupun merwrite data. Kalau dia nggak sedang itu, maka dia akan mati teman-teman. Jadi itu untuk mengatasi solusi error atau bentrok antara modul SD card dan juga RFID. Kalau RFID ini harus selalu menyala ya, karena dia nggak boleh mati untuk sistemnya ya. Kalau SD card ini bisa teman-teman. Jadi dia hanya untuk membaca data ataupun menulis datanya. Nah, kemudian untuk sensor masuknya ya, yang di gerbangnya itu di pin 4 ya.
dari Arduino Mega. Nah, kemudian untuk variabel datanya di sini ada banyak sekali ya. Ini ada status sensor ya. Pokoknya ini untuk sistem-sistem safety-nya ya teman-teman ya. Indeks kendaraan, error ya. Ini error ini terjadi kalau alatnya ini malfungsi ya, tidak berfungsi dengan baik. Jadi pastikan rangkaian yang kalian susun itu terangkai dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kalian kurang ini rangkaiannya kurang bagus, nanti error ini akan muncul teman-teman, baik di awal maupun saat berjalan ya. Jadi misal kalian servonya terhubungnya kurang bagus, itu pasti dia muncul error. Kemudian kalau SD cardnya terhubung tidak bagus ya, koneksi kabelnya itu juga error. Dan kalau tidak ada SD cardnya di modul SD cardnya itu terjadi error. Kalau RFID-nya tidak terhubung dengan baik, itu nggak terjadi error, tapi nggak bisa membaca kartu. Terus modul Bluetooth tidak terhubung dengan baik, komunikasi ke HP kurang bagus. Dan kalau relay tidak terhubung dengan baik, modul SD card tidak mendapat tegangan dengan baik, dan itu terjadi error. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus pastikan rangkaian yang kalian rangkai itu sudah terhubung dengan baik ya. Karena banyak sekali yang komen terjadi error inilah itulah. Karena saya membuat sistem itu tidak bisa bekerja hanya dengan satu modul saja. Jadi bekerja bebarengan teman-teman. Jadi kalau kalian membuat seperti ini tapi belum mempunyai alat yang lengkap, misal kalian hanya menggunakan modul infrared dan juga modul RFID yang ada, dan kalian langsung upload gitu ya, itu bakal terjadi error teman-teman. Jadi harus ada semuanya. Kalau kalian mau menggunakan yang kalian butuhkan aja, kalian bisa edit dulu codingnya ya, jadi supaya tidak terjadi error. Nah, kemudian di sini ada manual open, ini untuk ini ya, untuk Bluetooth ya, fitur manual open. Kemudian ada saldo masuk, notif ya. Sini saya kebanyakan pakai variabel boolean ya, untuk ini aja ya, supaya mudah aja. Nah, kemudian isi saldo, terus ini sekali byte ya. Sekali ini saya gunakan untuk sistem safety dari yang tadi ya, satu kendaraan aja. Jadi saya namakan sekali aja sini. Jadi satu kendaraan itu satu kali pembayaran itu hanya bisa satu kendaraan ya. Nanti kalian bisa lihat saat mendemokan alatnya ya. Kemudian pos ini saya buat di 90 derajat ya servonya, supaya sejajar ini ya, lurus. Nah, kalau ke atas itu 180 derajat. Atau kalau kalian posisi servonya bisa diputer-puter ya posisi servonya, tapi saya posisi servonya nyamping ya. Kalau kalian ke atas berarti belah sini derajatnya 0, lalu kalau ke atas 90. Nah, kalau begini berarti nggak bisa. Pokoknya begini lurus ataupun lurus begono ya, jadi bisa ya. Nah, kemudian untuk yang ini sama ya, sama aja ini seperti pada sistem pembayaran Arduino ya untuk data-data ini, jadi saya nggak jelaskan lagi. Nah, kemudian untuk data string ini untuk komunikasi ke HP ya. Nanti HP itu mendapatkan feedback dari alatnya ya, jadi nggak cuman komunikasi satu arah dari HP ke alat, tapi alat juga berkomunikasi memberitahukan ke HP bahwa perintah itu sudah diterima ya dan sedang dijalankan. Oke, kemudian ini untuk settingan-settingan dari library-nya ya. Sini LCD yang saya pakai itu alamat I2C-nya di 0x27. Kemudian saya memakai di sini LCD 20x4 ya. Kalau biasanya saya pakai 16x2 ya. Tapi di sini karena projectnya besar gitu ya.
jadi saya pakai yang 20x4 sekalian ya, supaya banyak menampilkan karakternya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke void setup ya. Di void setup di sini definisi pin ya. Kemudian di sini kita buat ya, pertama itu awal itu pin enable SD card kita buat high untuk membaca dari modul ini ya, modul SD card ini apakah sudah bekerja dengan baik atau belum, teman-teman. Lalu di sini saya menggunakan 2 pin serial ya. Bukan 2 pin serial, maksudnya di sini serial.begin untuk melihat serial ya. Lalu kemudian serial 2 itu untuk komunikasi Bluetooth-nya ya. Jadi saya nggak pakai software serial karena di Arduino Mega itu banyak pin serialnya, jadi saya pakai aja ya. Sini pin serial 2 ya. Nah, kemudian SPI ya, .begin, kemudian lainnya ya kita aktifkan sini LCD.begin, RFID-nya. Nah, kemudian di sini juga untuk servo ya, saya menggunakan di pin 6 ya. Pokoknya servo itu harus pin PWM ya, wajib. Kalau nggak pin PWM dia nggak bakal bergerak namanya. Jadi pastikan servo itu harus di pin PWM. Lalu mungkin kalian bertanya, bisa di Arduino Uno? Nggak bisa, teman-teman ya, karena sistemnya besar ya ini. Untuk codingnya ya saya udah coba, awalnya itu saya buat di Arduino Uno tapi nggak bisa ya, karena terlalu banyak codingannya. Kemudian sini untuk mendefinisikan key ya untuk RFID-nya. Kemudian ini untuk pembacaan SD card-nya. Nah, kalau kalian gak mau pakai SD card itu bisa ya, bisa dihilangkan yang ini ataupun dibintangin ya. Kemudian di bawahnya juga bisa dihilangkan ini nih, fitur dari SD card ini, write SD card. Nah, ini saya pisah supaya memudahkan ya. Tapi di sini ininya di sini juga sih apa? Servonya ya. Servonya di sini juga nih, untuk merwrite servonya. Tapi nanti kalian bisa pisahkan. Kalau kalian nggak mau pakai modul SD card bisa ya. Jadi setiap yang ini nih dihilangkan. Di bawah juga ada, karena kan kita matiin sistemnya. Jadi dia harus mendefinisikan membaca SD card .begin lagi, teman-teman ya. Jadi di bawah juga ada nih ya. Di sini nih. Nah, di sini dia harus mendefinisikan ulang karena kan sistemnya mati ya. Enable-nya di on dan juga di off kan. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini setelah dia baca untuk SD card-nya dan berfungsi dengan baik, maka dia akan mematikan lagi untuk pin enable SD card atau relay-nya gitu ya. Kemudian ini serial print. Kemudian di sini EEPROM ya, digit harga ya, untuk membaca ini teman-teman ya, harga parkirnya. Jadi harga parkirnya itu akan tersimpan di EEPROM, teman-teman. Nah, harga parkir awal itu saya set di 2000 ya. Nah, nanti kalau kalian setting di aplikasi itu bisa ya, dan itu akan tersimpan di EEPROM. Jadi walaupun kalian sudah setting dan alat dimatikan, kemudian tidak terkoneksi dengan HP lagi, itu nilai akan tetap tersimpan seperti yang kalian sudah setting di HP ya. Nah, kalau di sini ini permisalan ya, jika harganya di EEPROM ya, dia membaca EEPROM terlebih dahulu, dan jika digit harga itu tidak sama dengan 0, maka harga sama dengan digit harga dikali 1000. Digit harga itu mengambil nilai dari EEPROM. Tapi kalau 0, dia akan menjalankan perintah else. Nah, else itu harganya 2000 ya, seperti di awal itu ya. Nah, kemudian di sini untuk tampilan LCD awal ya. Kemudian kita write servonya itu di post ya, di 90.
Nah kemudian ini animasi loading ya, supaya ada kesan hidup di alatnya. Kemudian kita clear. Kemudian di sini kita lanjut ya ke void loop ya. Di void loop ini agak-agak panjang nih ya, saya jelaskan satu-satu ya, tenang aja. Jadi pastikan kalian tonton fullnya ya, supaya kalian ngerti juga coding bagian mana yang harus diedit. Kalau seperti ini banyak kan dari kalian itu nonton gak full ya, setengah-setengah, jadi kalian juga ngertinya setengah-setengah. Jadi pastikan harus nonton full teman-teman, supaya kalian ya setidaknya ngerti dan paham sedikit tentang program dari alat tersebut. Nah kemudian di void loop di sini kita buat permisalan if ya, jika error sama dengan false maka dia akan menjalankan program utama ya. Nah jika errornya itu true ya, maka dia akan hanya tampil di LCD itu error dan sistem tidak bekerja ke program utama ya. Jadi kalian harus reset dulu dan memastikan alat itu sudah terangkai dengan baik dan juga sudah bekerja dengan baik. Oke. Kemudian jika tidak error maka akan tampil LCD. Nah untuk ditampil LCD ini perintahnya itu dia di bawah. Nah untuk tampil LCD itu seperti ini. Kita buat permisalan lagi ya. Permisalan jika berada di mode parkir ya, atau mode parkirnya true, dan jika saldo masuk sama dengan false ya. Artinya belum ada yang menempelkan kartu ya. Jadi belum ada saldo masuk gitu ya, belum ada yang menempelkan kartu. Nah di sini LCD akan print selamat datang, kemudian tempelkan kartu ID di bawahnya, kemudian di paling bawah ada biaya dan juga harga. Nah jika tidak saldo masuknya false atau sudah ada yang nempelin kartu lah, kasarnya seperti itu. Jika sudah ada saldo masuk ya, maka dia akan menampilkan terima kasih, hati-hati di jalan di bawahnya ya. Kemudian sisa saldo berapa, tinggal di bawahnya ya. Nah ini kita enter aja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita buat else dari mode parkir ya. Kalau mode parkirnya false maka dia akan tampil top up ya, top up. Lalu di sini set saldo dikali 1000. Kemudian di paling bawah itu ada tulisan mode top up. Nah oke, kita balik lagi ke void loop, ke coding utamanya. Nah kemudian di sini ini kita pakai milish ya, milish supaya programnya tidak terjadi delay. Nah di sini untuk cek milishnya itu untuk cek kendaraan ya, kendaraan. Jadi di sistem saya ini juga menerapkan sistem safety kendaraannya. Jadi kalau kendaraannya masih di terkena sensor gitu ya, servo tidak akan menutup teman-teman. Jadi selama belum lewat tuh mobil dari sensor, maka servo tidak akan menutup. Ketika lewat, maka servo akan segera menutup. Dan ketika mobil kedua ingin mengenai sensor supaya servo tidak tertutup, maka itu nggak bisa teman-teman. Jadi itu fungsi dari milish dan juga status sensor ini ya. Nah itu nih di sini untuk write dari servonya ya. Jadi jika post sama dengan 180 ya, ini untuk menutup servonya ya. Post lebih dari 90, post akan berkurang 1 setiap 10 detik. Nah itu untuk memperhalus gerakan dari servo ya. Kalau langsung di write 90 itu akan ini teman-teman ya,
akan tidak mulus, pergerakan share pun akan langsung serut. Nah tapi kalau pakai yang ini setiap 10 detik jadi pergerakannya serut gitu teman-teman ya, nanti kalian bisa lihat. Nah sekali 0 indeks kendaraan false, status sensor false, saldo false, dan kita buat digital write enable dari SD card itu low ya, mematikan dari SD card. Nah di sini pembacaan dari sensor masuknya ya. Jadi sebelum diolah status sensornya dan juga milisnya itu masuk ke data ke status sensor dulu ya, sensor masuknya. Nah jika sensor masuknya itu low ya atau mendeteksi ya, kemudian jika saldo masuknya true dan indeks kendaraan true, sekalinya itu sama dengan 1 teman-teman ya. Kemudian digital write enable SD card itu high ya. Ini untuk supaya RFID-nya itu tidak bisa terbaca lagi teman-teman ya. Jadi hanya 1 kali aja ya, dia nanti gak bisa terbaca lagi ya ketika masih kendaraannya itu ada di ini, karena kan bentrok ya antara modul SD card dan RFID. Jadi sekalian aja saya bentrokin supaya tidak ada yang bisa nyeken sebelum mobil itu keluar daripada sensor. Nah kemudian status sensor true. Nah untuk di sini ya, untuk di milisnya. Nah kemudian last milis sama dengan milis. Jadi selama sensor itu masih mendeteksi mobil, maka last milis ini akan sama dengan milis terus teman-teman. Dan else jika sensor masuknya itu sudah tidak ada terdeteksi kendaraan, dan jika sekali itu sama dengan 1, yang di sini nih kan dia mendeteksi, jadi sekali itu sama dengan 1 ya. Dan di sini sekali itu sama dengan 1 ya. Dia membaca jika sekali itu sama dengan 1, maka indeks kendaraan false. Jadi ketika mobil sudah lewat, indeks kendaraan itu akan jadi false. Dan sensor itu tidak bisa tersentuh oleh mobil lagi teman-teman, karena di sini jika sensor masuknya itu tersentuh oleh mobil lagi, dan di sini ada peraturannya indeks kendaraan itu true. Nah, ketika sudah sekali itu sama dengan 1 dan indeks kendaraan itu sudah false, maka dia tidak akan bisa masuk ke perintah dari ini lagi. Jadi dia akan langsung masuk ke perintah dari milis ini teman-teman, karena peraturannya indeks kendaraan harus true, tapi dia off kan. Dan di sini status sensornya true, jadi dia akan masuk ke perintah milis. Jadi mobil itu nggak bisa menyerobot untuk masuk ya, karena gerbangnya akan segera tertutup ketika sensor sudah tidak membaca. Sesegera mungkin. Di sini saya buat 500 detik ya, 500 milisecond atau setengah detik. Oke, kemudian kita ke bawah lagi. Ini agak panjang ya pembahasannya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Oke, di sini kita buat untuk Bluetoothnya ya. Untuk Bluetoothnya, jika serial 2.available, ini saya tulis begini aja. Kalian juga bisa lebih dari 0 gitu ya. Nggak usah lah. Pokoknya jika ada perintah serial 2 gitu ya, bukan perintah serial. Jadi kalau kalian kasih perintah di monitor serial itu nggak bisa teman-teman, karena sini saya pakai serial 2 ya. Kalau kalian ingin pakai serial itu bisa serial aja ya, nggak serial 2. Nah tapi serial pin ini serial saya pakai buat monitoring aja ya. Oke, di sini jika serial 2.available atau ada yang mengirim data dari Bluetooth ya, maka di sini saya akan baca ya data 1 itu dari serial
.read string until koma. Artinya apa? Artinya dia akan membaca data satu itu sampai dengan huruf koma ya. Nah kemudian string data 2 itu membaca sampai ke data pagar ya. Nah kemudian kita buat perintah di sini. Perintah itu dari ngambil data satu ya, data satu yang diubah ke integer a to integer ya. Sini kita ambil data satu diubah dari string ke integer. Oke. Nah kemudian di sini kita buat unsigned long ya. Untuk set nilai itu untuk tambah saldo ya. Nah kita ambil juga datanya dari string ke integer dari data 2. Set nilai ini juga bisa ini ya, di set parkir ya. Nah sini nanti sesuai yang dibutuhkan ya. Kalau lagi di mode parkir dia set nilai ini jadi set nilai untuk harga di parkir, lalu kalau dalam mode top up set nilai ini jadi set nilai untuk harga nilai gitu ya. Oke, kemudian di sini jika perintahnya itu 1 ya, artinya jika data 1 itu sama dengan 1 ya. Nah itu dia akan mode parkirnya false. Kemudian isi saldonya true jika set nilai lebih dari 10, artinya jika data 2 itu mempunyai nilai ya sini. Nah ini di sini set nilai itu data 2 ya yang diubah. Nah jika data 2 itu memiliki nilai lebih dari 10. Kenapa saya buat 10? Karena kalau 1 itu kadang suka error. Perintah dari Bluetoothnya itu kadang ngirim 1 teman-teman, jadi suka error lah. Karena sini saya pakai 2 perintah ya. Perintah 1 itu untuk 2 perintah teman-teman. Jadi perintah yang ada nilainya dan juga perintah yang tidak ada nilainya. Nah fungsinya itu kalau yang ada nilainya itu langsung dikirim ya ketika sudah di mode top up. Tapi kalau yang nggak ada perintahnya itu untuk switch, ada switchnya nanti dari mode parkir ke mode top up gitu ya. Jadi harus ada 2 perintah, ada 2 mode dalam satu perintah. Nah seperti itu. Jadi saya buat nilainya 10 supaya tidak terjadi error ya. Karena kalau lebih daripada 0 ataupun lebih daripada 1 itu kadang suka bisa terjadi error. Tapi kalau 10 nggak mungkin ya dalam dia mengirim 10, nggak bisa. Nah kemudian di sini kita buat set saldo itu set nilai ya atau data 2 dibagi 1000, karena data yang dikirim itu data panjang. Di sini set saldo itu atau saldo itu hanya membutuhkan digitnya aja teman-teman ya. Digitnya aja nih di sini nih digit. Nah digit itu dari saldo mungkin agak belibet ya, bisa disederhanakan lagi nih sebenarnya. Iya bisa disederhanakan lagi tapi apa-apa lah. Di sini digitnya ya dari ngambil dari saldo itu ngambil dari nilai set saldo itu ngambil dari set nilai dibagi 1000. Nah kemudian saldo dikali 1000 untuk melihat saldo ininya ya, untuk melihat berapa besaran saldo yang akan ditop up. Nah kemudian jika set nilai itu tidak memiliki nilai atau 0 gitu ya, maka saldo sama dengan 0, isi saldo sama dengan false ya, artinya nggak mengisi saldo. Dia hanya akan ketika kita tap dia hanya bisa melihat saldo aja kalau kita nggak pakai angka nggak pakai nilai set saldo ya. Kemudian di sini ada perintah send HP ya, artinya alat ini mengirim perintah ke HP kita ya bahwa alat tersebut
sedang di mode top up, mode alert. Nanti bisa akan di print ya, akan di print di HP gitu ya, ada bacaan mode alert top up gitu ya. Jadi itu bukan dari teks di kodular ya, tapi dari HP-nya langsung ngirim ke dari alatnya itu langsung ngirim ke HP ya. Nah di sini untuk perintah kirim HP, send HP string message itu string ya. Nah kemudian send notif ini awalan ya, untuk data awalnya untuk bisa di parsing ya di kodularnya ya. Awal plus koma plus message plus koma plus 0 plus akhir serial 2.print send notif ya. Oke, kemudian kita balik lagi sini, masih panjang perjalanan kita. Nah itu kalau mode top up ya. Kemudian di sini ada perintah 2 kalau mode parkir ya di sini. Jika perintahnya sama dengan 2, maka dia akan mode parkirnya true atau berada di mode parkir. Kemudian jika set nilainya lebih dari 10 sama seperti di perintah isi saldo, dia juga harus lebih dari 10 ya supaya tidak terjadi error. Kemudian harga sama dengan set nilai. Kemudian send HP ya, dia akan send HP, silakan scan kartu. Lalu EEPROM akan menulis ya di address 0 itu harga dibagi 1000 ya, karena EEPROM itu juga byte ya, datanya itu byte jadi sampai 255. Nah seperti itu. Nah untuk ini juga untuk saldonya di sini masih terpentok di 255 ya, data byte. Namun bisa aja kalian tambahkan ya, karena digitnya banyak, nanti saya kasih tahu di mana ya. Kemudian jika tidak memiliki nilai set nilainya atau 0, maka send di HP mode alat parkir ya. Kemudian LCD clear di sini. Nah untuk perintah 3 ini open, coba kita lihat manual open files. Oh iya, ini untuk open ya, perintah 3 untuk open dan perintah 4 untuk close dari gerbangnya secara manual. Sini untuk mendeteksi supaya tidak terjadi pengiriman data berulang ya. Bukan tidak terjadi pengiriman data berulang, tapi perintah di alatnya tidak bisa diperintahkan secara berulang ya. Jadi kalau misalnya udah dalam keadaan terbuka, maka dia tidak akan menjalankan perintah yang ini, tapi dia akan menjalankan perintah ini, portal dalam keadaan terbuka. Tapi kalau misalnya portal dalam keadaan tertutup, maka dia akan menjalankan perintah yang ini, dia membuka serpo ya. Kemudian ini sebenarnya nggak perlu sih ya, enable SD card, karena nggak membaca data apa-apa ya, nggak usah sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Udah, saya buat sistem awalnya seperti ini ya, kalian bisa pagerin aja kalau ini, nggak usah lah, biar mendeteksi juga maksudnya kita tahu juga indeksnya. Kalau sedang ngebuka, relaynya akan menyala ya. Nah kemudian dia akan send ke HP portal parkir terbuka. Nah kalau sudah terbuka dan kirim perintah terbuka lagi, maka portal dalam keadaan terbuka. Untuk di perintah 4 sama, tapi dia keadaannya tertutup aja itu ya. Nah ini untuk notif ya, notif di serial ya. Notifnya awalnya itu true ya, lalu di sini dibuat false kalau udah mengirimkan notifnya. Kemudian di sini lagi jika mode parkir true ya, kalau berada di mode parkir ya, maka dia akan membaca ini ya, pembayaran, tapi dia akan membaca itu kalau saldo masuknya false dan juga manual open itu false. Jadi
Kalau sedang di manual open dari Bluetooth ya, ini jadi true nih. Kalau manual open, nah manual open jadi true. Nah di sini nggak bakal bisa dia melakukan pembayaran ya di RFID-nya ya. Jadi dia tidak akan masuk ke kode pembayaran. Nah kalau misalnya gerbangnya dalam keadaan tertutup, maka dia baru bisa melakukan pembayarannya. Kalau dibuka tutup secara manual, dia harus dalam keadaan tertutup. Kalau masih open secara manual, maka dia tidak akan bisa melakukan pembayaran seperti itu. Nah jika mode parkirnya false, maka dia akan jalankan perintah tambah saldo. Ini udah, ini untuk membaca ID ya, ID aja sini. Untuk membaca ID. Kemudian ini untuk membaca ID tapi dalam bentuk my file ya, my file. Sini my file ya. Fungsinya apa? Fungsinya nanti dia akan membaca UID di sini untuk mencatat UID berapa dan transaksi berapa, top up berapa ataupun bayar parkir berapa gitu ya di sini. Nah, di sini ya trans. Saya buat datanya itu trans ya. Terus sini saya buat data aja ya. Data. Sini lalu sini sebenarnya hanya serial print, tapi ini nggak boleh panjang-panjang ya teman-teman ya, karena tulisan ini kan nih, tulisan ininya nama filenya ya, nama filenya nggak boleh panjang-panjang, karena saya coba nama panjang transaksi gitu nggak bisa. Jadi saya buat trans, minimal itu 5 huruf kayaknya ya. Nah di sini untuk membaca datanya. Nah, kita jelaskan dulu di sini dia akan menyalakan relay ya. Kemudian di sini untuk membaca SD card lagi ya, karena dalam keadaan mati tadinya. Kemudian dia baca lagi apakah terdeteksi SD card. Kalau terdeteksi, dia akan terus menjalankan perintah ini. Nah kalau enggak, dia akan print ya di serial monitor itu tidak terbaca. Nah kemudian di sini dia akan membuat folder data.txt kalau foldernya belum ada. Tapi kalau udah ada, dia langsung menjalankan perintah ini ya, akan write ke ke file yang kita buat ya sini dengan nama data.txt. Oke, kemudian myfile.println ya, ini untuk enter ya. Kemudian di sini dia akan print UID ya. Kemudian dia akan print koma. Lalu kemudian jika mode parkirnya true, maka dia akan print berurutan seperti ini. Harga, koma, 0. 0 ini untuk ini ya, top up. Jadi kalau misalnya nggak ada di mode parkir, dia sedang ada di mode top up, maka yang mode parkirnya atau harganya itu jadi 0 dan dia akan print di yang sini ya. Jadi set saldo dikali 1000. Nah, nanti akan tercatat. Oke, kemudian dia akan print sisa saldo ya, sisa saldo dari kartu tersebut itu teman-teman. Supaya kita tahu dan bisa memantau saldo tersebut valid ya. Jadi kita pernah isi berapa dan saldo tersebut akan valid. Sebenarnya bisa teman-teman ditambahkan tanggal ya, tinggal tambahin RFID aja, tanggal, jam, dan juga hari gitu ya.
tapi harus ada modul RFID-nya. Tapi sini nggak taruhin ya karena udah project udah gede bener ini. Jadi ini aja udah nggak muat ya. Harusnya saya pakai yang gede ya untuk breadboardnya, tapi sini saya pakai yang kecil. Oke, kemudian dia akan menutup filenya myfile.close. Nah, kemudian sini jika mode parkirnya true ya atau berada di mode parkir, sini kita buat saldo masuknya true, indeks kendaraan true. Ini untuk membaca yang tadi di atas ya, milis. Untuk di sensor ini infrarednya juga ya. Kemudian sini dia akan membuka servo ya dari pos 90 ke pos 180 dengan bertambah 1 selama 15 detik. Nah, kemudian jika jika myfile ini membaca. Nah, jika tidak membaca ada myfile, maka di sini akan terjadi error ya. Error di sini. Nah, di sini data. Nah, oke. Nah, di sini untuk membaca datanya ya, data di SD card-nya. Ketika sudah di ini, kita ini aja dah. Kita bilangin nih supaya tahu datanya, teman-teman. Tapi nanti di ini realnya kalian bisa di ini aja ya kayak tadi ya, dibintangin aja. Jadi supaya tidak membebani kinerja daripada alat ini ya, yang harus memprint datanya. Karena data yang di print itu data selama kita bertransaksi, teman-teman. Jadi misal transaksinya udah 100 lebih, nah itu dia akan print dari nomor ke 1 sampai ke 100. Jadi itu membebani alat tersebut. Jadi ketika kalian sudah tahu datanya sudah benar, kalian bisa bintangin aja ya. Oke, ini kita pakai dulu untuk melihat datanya nanti. Nah, kemudian tampil LCD, ini udah setting HP sudah ya. Ini udah clear. Kita ke pembayaran sama lah, saya nggak jelasin lagi nih. Pembayaran sama, saya hanya jelaskan bloknya aja ya. Ini saya pakai di sektor 1 dan blok address di 4. Karena ada banyak data blok di kartu maupun tag ya, seperti ini. Itu ada banyak ya, teman-teman. Jadi kalian bisa pilih aja mau ke blok berapa dan juga sektor ke berapa. Tapi harus diperhatikan ada beberapa blok yang itu mengisi ada file datanya ya, teman-teman. Jadi kalian bisa pelajari aja sendiri di Google blok-blok data pada kartu RFID 13,56 MHz ya, banyak di Google dijelaskan ya. Kemudian untuk kalau kalian bertanya apakah bisa saldonya lebih dari 255, itu bisa, teman-teman ya. Sini nih ada banyak ya. Sini sebenarnya ada banyak datanya sampai 16 ya. Ini 16 datanya. Nah, jadi di sini saya hanya pakai 1 ya. Hanya pakai 1 di all digit. Nah, itu pun kalian bisa pakai ya di sini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Misal ini all digit 1, all digit 2, all digit 3 ya. Nanti kalian tinggal jumlahkan di bilangan sini ya. Nanti bisa kalian jumlahkan dan saldonya bisa lebih dari 255, boom, gitu, berubah. Ataupun kalian bisa di sini kan nggak bisa nilai pecahan ya. Maksudnya nggak bisa sampai ke digit terbawah, misal 20 rupiah itu nggak bisa di alat saya ini ya. Minimal itu transaksinya 1000, teman-teman. Nah, tapi kalau kalian misal mau bisa sampai pecahan 20 rupiah atau 10 rupiah atau 1 rupiah pun bahkan bisa, kalian bisa pecah bilangannya, teman-teman ya. Jadi di sini digit 1, digit 2, digit 3, digit 4, digit 5 kalian bisa buat ya. Misal sini kalian pakai 6 digit berarti kan 1 juta ya, nolnya 3. Iya 1 juta kan, teman-teman. Nolnya kalau 3 berarti kalian pakai 7 ya. 7 berarti 1 juta ya.
Nah kemudian kalau pakai 8, 10 juta atau berapa nih, nanti tinggal kalian gabungkan, kalian baca dulu byte ini, kemudian kalian gabungkan dengan string ya, kemudian string tersebut kalian convert ke bilangan data long ya atau unsigned long. Nah kemudian data unsigned long itu dibagi lagi ya supaya bisa dikembalikan ke digit-digit tersebut ya, karena kan digitnya kita baca byte, jadi harus kembali lagi data byte supaya bisa dituliskan teman-teman. Nah untuk tambah saldo pun sama ya, di sini ada nih digit. Nah seperti itu teman-teman ya, kurang lebih ya. Untuk penjelasan lebih lengkap sistem pembayaran Arduino itu ada di video saya sebelumnya ya, jadi saya nggak jelaskan lagi. Oke, sini sudah ya, sudah semua. Langsung saja kita upload untuk programnya ya. Nah di sini kita pilih tools, kemudian sini kita pilih Arduino Mega ya, karena saya pakai Arduino Mega. Kemudian di sini kita pilih portnya. Sini saya portnya di COM3. Oke, jika sudah langsung saja kita upload program. Nah dia sedang uploading, kita tunggu. Ini nanti kita buka serial monitor ya sambil ini. Nah sudah done uploading. Oke di sini error ya, SD card-nya error, SD card tidak terbaca. Kita coba lagi. Ini masih nggak terbaca. Nah oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya. Untuk kalanya tadi ada beberapa masalah ya, kabelnya kendor. Jadi pastikan ya, sekali lagi teman-teman, pastikan rangkaian yang kalian buat itu sudah benar ya. Nah sini bisa diperhatikan kabel-kabelnya berantakan sini ya, nggak karuan. Sini jadinya agak ini ya, agak-agak rumit ya. Sebenarnya gampang aja sih teman. Kalau kalian emang ingin menjadikan alat ini paten gitu ya, kalian tinggal solder. Tapi karena saya untuk mempraktekkan aja, jadi saya nggak buat patennya. Tadi sempat terjadi error kan teman-teman, lihat sendiri tadi ada error SD card tidak terbaca. Sebenarnya bukan SD cardnya yang nggak kebaca ya teman-teman, itu modul servonya yang tidak ngangkat untuk arusnya ya. Jadi tidak ngangkat dan terkena semua jadinya modul ini, karena terkena jala-jala daripada servo tersebut ya. Jadi nggak ngangkat, dia macet, nah tegangannya juga nggak stabil, jadi itu mempengaruhi dari pembacaan sensor SD card ya. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan. Ya di sini kayaknya terlalu terang ya untuk layar LCD-nya. Saya kurangin dulu ISO-nya di coba di 400 ya. Tapi agak gelap videonya, nggak apa-apa lah teman-teman. Yang penting layar di LCD-nya kelihatan ya. Nah 400 ya, oke. Kelihatan kan teman-teman ya. Oke. Di sini fitur pertama ya, kita akan buka aplikasinya dulu ya. Nanti untuk aplikasinya ini kan nggak jelas ya, kalian kelihatan. Nanti saya rekam aja di sini. Saya rekam. Tunggu sebentar. Nah, saya rekam aja, nanti saya tampilkan di ininya ya, langsung di layarnya ya. Nah, di sini untuk aplikasinya ininya smart parkir ya. Nah, ini smart parkir, kita tinggal buka smart parkir offline. Nanti kan untuk aplikasinya kalian bisa download juga ya, linknya ada di deskripsi. Kita buka. Nah kemudian untuk tampilannya di sini ya, ada banyak ya fiturnya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya.
Nah, oke, di sini pertama ada logo Bluetooth ya, seperti biasa ya. Untuk aplikasi-aplikasi buatan saya pasti model-modelannya seperti ini ya. Modul Bluetooth di sini, lalu kemudian di sini ada info ya. Kemudian mode alat, di sini ada parkir, ada top up. Kemudian ada switch di sini. Ini nggak bisa ditekan ya. Nah, dia akan sambungkan Bluetooth terlebih dahulu. Lalu set harga. Kemudian manual operator ya. Nah, untuk info, nah di sini bisa kalian baca aplikasi smart parkir, fitur yang dapat digunakan, setting mode parkir dan top up, setting harga parkir, setting nilai top up, open dan close secara manual. Oke, kita kembali lagi sini. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu ya Bluetooth ke HP-nya ya. Ini tekan logo Bluetooth, kemudian sini pilih nama Bluetoothnya, sini AC05. Oke, jika lampu sudah tidak berkedip ya, atau berkedip lambat seperti ini ya, nah maka itu sudah terkoneksi. Nah, untuk awal-awal di sini kita lihat dari ininya dulu ya. Atau di sini kita ini dulu ya, SD cardnya pastikan formatnya FAT32 ya. Ini kita cabut dulu ya, nggak apa-apa ini. Kita sambungkan ke ini. Kebalik. Nah, sini kita sambungkan. Nah, kita hubungkan ke komputer. Nah, sudah terhubung. Di sini kita cari datanya. Oke, nah di sini ada dua data dan juga trans. Ini kita hapus aja dulu ya. Karena saya sudah nyoba. Kita hapus dan sini properties dan pastikan kalian FAT32 ya. Sini saya pakai SD card yang 32 GB. Sebenarnya 2 GB cukup ya. Tapi saya nggak punya. Saya punya yang 30 GB. Oke, kita eject. Nah, kemudian kita cabut dan kita pasang lagi ke modul SD card. Oke, sini. Nah, kita pasang lagi. Dan kita reset dulu Arduino-nya. Apakah dia sudah terbaca lagi atau belum? Nah, bisa diperhatikan SD card error. Padahal baru kita ini aja. Kita coba lagi. Masih error. Nah, sudah terbaca teman-teman. Jadi dia seperti itu ya teman-teman ya. Sedikit saja alat ini tidak terdeteksi jadi error. Oke, kita langsung masuk ke HP-nya lagi. Sini untuk pertama kita ke mode top up dulu ya. Kita pindah switchnya dari mode parkir ke mode top up. Nah, nanti di alat itu akan berubah jadi top up ya. Top up ini saldonya ya. Kemudian di sini di bawahnya mode top up. Nah, kalau top up-nya itu 0 ya teman-teman. Kalau top up-nya 0, maka dia hanya melihat saldo kartu ya. Saldo kartu di sini kita akan scan. Di sini ada tiga kartu ya. Saya hanya mempraktekkan 3 kartu. Ada A, B dan juga tag seperti ini. Nah, kita scan yang tag dulu ya untuk melihat saldonya. Ini udah ada saldonya teman-teman. Nah, 8.000 saldonya ya. Kita scan lagi. Nah, saldonya 8.000 yang tag ini. Kemudian yang A ya, kita scan. Saldonya banyak ini, 86.000 teman-teman. Ini udah ada saldonya karena sebelum alat ini saya share secara publik gitu ya. Saya tes terlebih dahulu teman-teman untuk kinerja alatnya. Jadi ini masih ada saldonya semua. Ini lebih banyak, 102.000 ya. Oke, sekarang pertama kita akan top up setiap kartunya ya. Sini pertama
tag dulu ya. Tag tadi 8.000 ya. Sini untuk pilihan top up-nya ada banyak teman-temannya, ada 10.000, ada 20.000, 50.000, 100.000 atau top up lainnya. Untuk top up lainnya kalian bisa masukin nominal ya, tapi sampai 255. Kalau kalian masukin 300 misalnya ya, 300.000, nah itu akan hilang sendiri teman-teman ya. Jadi nggak bisa tuh ada bacaan misal 800.000, nah tuh saldo lebih dari 255.000. Oke, sini misal kita masukin ini aja yang udah ada aja lah, nggak perlu ini lagi, misal 20.000. Oke, kita kirim. Nah setelah dikirim, nilai top upnya di sini berubah jadi 20.000 teman-teman ya. Jadi perhatikan seperti itu. Kemudian sini yang saya mau isi adalah tag ya, tag seperti ini. Yang kita isi, nah dia akan berubah jadi saldo awal 8.000, menambahkan saldo akhir 28.000, dan data transaksi tersebut sudah tersimpan ke SD card ya, dengan ditandainya oleh mode relay yang menyala. Nah di sini kita sambil buka serial monitor aja ya teman-teman, biar enak untuk monitoring datanya. Nah, di COM3 baud rate-nya kita ubah jadi 9.600. Oke. Nah, dia reset dulu teman-teman ya. Sorry, ini tadi dia reset. Ini seperti ini aja. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Di atas ini. Nah seperti itu. Ini kita cek dulu ya. Kita cek. Sorry. Ini masih mode parkir. Nah kita ke mode top up dulu. Sini kita ubah lagi mode top up. Mode top up. Nah oke, sudah berubah. Ini walaupun dia restart, ini kan modul bluetoothnya ngambil tegangan dari power supply ya, jadi dia tidak reset teman-teman. Nah kita cek di sini ya, tadi kita udah tambahkan 20.000, harusnya jadi 28.000 ya. Kita cek sini. Nah bisa diperhatikan di sini di serial monitor ya, saldo 28.000, ataupun di LCD tadi 28.000 di LCD ya. Nah seperti itu. Oke, kemudian sini kita top up untuk yang lain, kartu A misalnya kita kirim 10.000 aja sini. Nah kita scan 86.000, menambahkan saldo. Nah saldo jadi 96.000 ya. Nah kemudian di sini, nah misal kalian di sini kan ada 102.000 ya tadi ya di kartu B. Nah kita top up lainnya misal, kemudian kalian masukin nilai 200.000 ya teman-teman. 200.000 kita kirim. Nah di sini jadi 200.000 ya. Kalau kalian top up itu nanti nilainya kan akan lebih daripada 255 ya, nilainya akan jadi 300 lebih ya, 302.000. Nah itu nggak akan bisa teman-teman ya. Nah di sini kita scan. Nah 102.000. Nah nggak bisa teman-teman ya. Yuk kita scan lagi tadi. Nah saldo 102.000. Nah nggak bisa teman-teman ya. Dia langsung eject ya, eject. Atau di serial monitor sini melebihi nih, saldo baru melebihi 255.000, nggak bisa, jadi tereject, nggak bisa di top up kalau saldonya lebih dari 255. Tapi kalau misalnya kalian cuman isikan di sini misal 10.000 ya, 10.000 kirim, nah itu akan bisa teman-teman. Kita coba nanti dia akan jadi 112.000. Nah seperti itu teman-teman. Oke, itu teman-teman ya. Nah kemudian kita lanjut setelah top up, kita lanjut ke mode parkir ya. Ini kita ubah ke mode parkir.
Nah, di sini ada tulisan selamat datang, tempelkan kartu RFID, biaya Rp 2000. Nah, di sini sebelum kita masuk ke mode parkirnya, sini kita bisa set harga teman-teman ya. Ini ada set harga ya untuk parkir. Nah, set harga itu bisa sampai 255 juga ya teman-teman. Ini kalau kalian set 260.000 nggak bisa. Nah, saldo lebih dari 255.000 tulisannya ya. Aturan harusnya set harga ya lebih dari tapi nggak apa-apa. Sini langsung aja kita set misal di sini 2.000 ya teman-teman. Kita ubah jadi 5.000 misal 50.000 kita kirim. Nah, itu bisa jadi 5.000 dan ini tersimpan ke EEPROM ya teman-teman. Kalau nggak percaya sini kita reset Arduino Meganya. SD card error. Oke, sudah terbaca. Itu kabelnya ada yang kendor terus ya teman-teman. Jadi SD card error terus. Apa-apa. Nah, jadi perhatikan biayanya itu tetap 5.000 ya, walaupun Arduino udah di reset karena dia tersimpan di EEPROM. Nah, di sini saya akan balikin aja harganya jadi 2.000 ya. 2.000 kita kirim. Nah dia 2.000. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke alatnya untuk parkirnya gitu ya. Sini bisa open dan close secara manual. Ini kita klik open misal sini. Open. Nah, nanti dia akan terbuka ya untuk servonya seperti ini. Kelihatan ya. Nah, servonya akan terbuka seperti ini. Kemudian kalau kita close, nah dia akan tertutup seperti ini ya. Kita open lagi. Seperti ini. Lalu kita close lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk open dan close secara manual. Nah, setelah kita set harga, mode top up dan juga mode manual itu untuk di aplikasinya ya. Sekarang kita langsung ke alatnya untuk mode parkirnya ya. Nah, untuk mode parkirnya sini kita set biayanya tadi ya di aplikasinya itu 2.000. Nah, atau kalian bisa set di lainnya ya. Di sini tadi datanya sudah ini sih ya teman-teman. Mana ya? Nah nih ini tadi di serial monitor. Nah, tadi datanya udah terbaca nih untuk top upnya ya. Nah, 3 kartu udah terbaca ya untuk di top up ya. Ini tadi kan cuman pokoknya di setiap ini ada teman-teman ya. Nah, ini 2 data, tadi terakhir 3 data ya yang kita top up itu udah ini ya. Nah, sekarang kita coba ya untuk mode parkirnya sini harga 2.000. Tadi ini sekitar saldonya berapa ya tadi? 28 ya. Atau berapa? Coba kita lihat aja. Nah, kita scan. Nah, saldo 28.000 mengurangi saldo berhasil bayar, sisa saldo 26.000. Oke, nah sisa saldo 26.000 ini ya teman-teman. Dan di sini bisa diperhatikan sini datanya ya. Oh, sini nggak kebaca nih datanya, error opening data .txt. Tapi datanya udah tersimpan teman-teman ya. Di sini down nih. Kalau nggak kesimpan dia pasti nggak ini ya, nggak bakal terjadi ini teman-teman ya. Dia akan terjadi error. Nah, di sini sebelum ada kendaraan melewati sensor ini, sensor infrarednya, maka gerbang akan tetap terbuka teman-teman selamanya gitu ya. Nah, ketika kendaraan sudah terdeteksi seperti ini, nah dia akan mode relay akan menyala terus ya. Nah, seperti ini. Kemudian nggak bakal tertutup kalau kendaraan ini belum keluar daripada sensor ya. Nah, ketika sudah keluar misal nah dia akan otomatis langsung tertutup teman-teman ya untuk servonya.
Nah, di sini kita akan coba di kartu A ya. Kartu A. Coba sini mengurangi saldo, berhasil bayar, sisa saldo 64.000. Nah, nih dia nih. Datanya udah terbaca nih teman-teman. Jadi kabel ini nggak boleh ada yang kendor teman-teman ya. Sekali lagi ya. Karena nanti bisa terjadi yang kayak tadi. Ini udah terbaca nih saldo datanya ya. Data transaksinya. Ini tadi data yang top up nih ya. Karena nolnya itu ada di depan sini ya. Nah, ini untuk data biaya parkirnya ya, 2000. Atau di sini di aplikasinya kita naikin lagi aja ya. Di aplikasinya kita naikin lagi, harganya jadi 5.000 ya. 5.000 untuk mobil misalnya. Kalian mau set untuk mobil. Sorry, ini harus lewat dulu ya. Ini sebenarnya udah terubah sih teman-teman. Tapi ini belum ada yang lewat mobil. Ini misal mobil lewat nih ya. Ingat ya. Nah, terus dia udah lewat dan mobil kedua ingin robos misal. Nah, dia udah lewat set, mobil kedua pengen robos, nggak bisa teman-teman ya. Walaupun sensor udah tersentuh sepersekian detik ya. Kan di situ kita ini 500 detik apa 500 milisecond ya. Nah, walaupun sensor itu langsung kedeteksi lagi, itu dia akan tetap tertutup ya, karena tidak memenuhi perintah yang indeks kendaraan tadi ya. Nah, kemudian sini kita coba kartu B ya, kartu B. Nih. Kita coba scan dengan harga 5.000 tadi yang kita udah ubah. Nah, berhasil. Kemudian saldo jadi 107.000 sisa saldo ya. Tadinya 112.000 ya. Karena keambil 5.000. Dan di sini error lagi ini aja. Mungkin kebanyakan datanya. Oke, kemudian kita ini misal mobil set dia tuh nggak bisa teman-teman. Jadi walaupun sepersekian detik sensor sudah tidak mendeteksi kendaraan, langsung di Uber untuk masuk nggak bisa teman-teman ya. Jadi langsung pasti akan tertutup. Ini kita coba lagi ini. Kita coba lagi untuk yang tag. Nah, berhasil bayar. Saldo 21.000. Nah, ini error opening data lagi ya. Nggak usah di inilah teman-teman ya. Nggak usah di iniin, biarin aja. Nah, di sini kita langsung ini aja nih, disable aja lah. Nggak perlu lah, karena koneksinya kurang bagus teman-teman. Nah, di ini aja. Ntar aja lah uploadnya biarin. Nah, di sini misal mobil lewat lagi, set. Nah, dia pengen robos nggak bisa teman-teman. Jadi dia udah ini. Nah, untuk di mode open manual ya, itu fungsi sensor ini nggak berfungsi ya teman-teman ya. Jadi saya lupa beritahu tadi. Nah, sensor ini nggak berfungsi. Jadi misal kalian memberikan parkir gratis gitu ya, dan kalian open gerbangnya, itu nggak berfungsi untuk ininya, untuk sensor infrarednya. Bisa aja sih kalian fungsikan sebagai ini ya, counter seberapa banyak yang parkir gratis ya. Bisa aja ditambahin aja untuk codingnya ya, kalau kalian mau. Nah, sini kita close. Nah, di sini kalau open manual itu nggak bisa scan kartu parkir ya, karena nggak bisa mencegah sistemnya ya, seperti itu. Kalau ini harus kalian close dulu. Wah, terputus koneksinya. Iya, koneksi bluetoothnya terputus. Tunggu sebentar, kita ini lagi ya, kita ulang lagi. Koneksi bluetoothnya terputus teman-teman, karena tegangan jala-jala dari servonya ya. Servonya itu
seperti itu teman-teman. Jala-jala servonya ini besar ya, jadi harus dipisah, harusnya tegangan servo dengan tegangan modul sensor yang lain. Tapi kalau kalian pakai servo yang bener-bener untuk gerbang gitu, mungkin tidak terjadi seperti itu ya. Atau tidak tahu juga saya hanya ini aja, mempraktekkan aja. Nah, di sini kita hubungkan lagi. Oke, sudah terhubung. Nah, oke, sudah. Untuk aplikasi segitu aja. Sini kita akan coba lagi ya, supaya banyak datanya nanti teman-teman ya. Atau di sini saya print dulu dah, supaya dia nggak membaca ininya, data ininya ya. Sorry, upload lagi. Supaya nggak banyak membaca data di kartunya ya teman-teman. Transaksinya, maksudnya data transaksinya. Nah, ini kalau error begini nggak apa-apa ya. Ini bukan error sih, ini mah nggak ini aja. Oke, nggak match aja. Oh, ini error lagi. Oke, kita ini dulu. Nah, kita perbanyak sini data transaksinya. Ini udah kita set 5.000, mantep lah, biar cepat kaya gitu ya. Oke, kita scan. Ini apa yang terjadi ya kalau saldonya habis ya. Nanti kita praktekkan juga. Terima kasih, hati-hati jalan. Oke, kita ini. Nah, kita ini lagi, kita scan lagi nyampe habis saldonya teman-teman. Biarin biar kaya. Bolak-balik aja tuh orang parkir ya. Oke, itu terus lagi. Nah, hasil bayar. Oke, kita ini lagi, lewatin lagi. Oke, kita ini lagi ya. Oke, nah ini nggak bakal tertutup ya teman-teman, sekali lagi ya, kalau sensornya nggak tersentuh. Jadi setiap sistem ini harus terhubung dengan baik, setiap sensornya. Udah ini lagi. Oke. Nah, ini udah sisa 1.000 nih saldonya tadi ya. Nah, kita coba bisa nggak dia. Oke, kita coba kan. Nah, saldo 1.000 mengurangi saldo gagal bayar, saldo kurang. Nggak bisa teman-teman ya, saldo kurang. Kita scan lagi. Gagal bayar, saldo kurang. Oke, itu udah pasti nggak bisa ya. Dan itu datanya nggak save ya teman-teman ya, ke data TXT-nya ya. Ini kartu B kita coba. Biar transaksinya banyak aja teman-teman, biar ngitungnya enak ya di Microsoft Excel nanti. Nanti saya jelaskan juga cara hitungnya. Ya, hitung-hitung biasa aja lah, nggak sampai yang pro. Oke, sini kita scan lagi. Hasil bayar. Ini walaupun sepersekian detik ya teman-teman. Set. Nah, nggak bakal bisa teman-teman. Karena safety teman-teman. Ya, kita scan lagi. Nah, oke, terbuka. Nih kalau lagi terbuka begini, kalau ada yang mau bayar parkir lagi itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi harus diselesaikan dulu di mobil yang telah bayar itu, baru dia bisa untuk transaksi lagi. Oke, mungkin cukup kali ya datanya, udah banyak kali ya. Oke, sekarang kita tinggal lihat datanya di Microsoft Excel untuk menghitung ya keuntungan atau seberapa banyak parkir yang sudah kita dapat. Oke, kita ini cabut aja SD card-nya. Cabut, kita masukin lagi ke ininya ya. Nah, kemudian kita colokan ke komputer. Nah, di komputer, oke, ini serial monitor udah nggak perlu ya. Terus sini kita tinggal masuk data ya. Nah, data.txt. Nah, ini udah kelihatan datanya. Nah, ini bisa dilihat ya, UID-nya beda-beda tuh ya setiap kartu ya. Kemudian ini
untuk harga parkir. Kalau yang ini untuk top up tadi ya, dan yang ini sisa saldo orang tersebut. Nah, kita akan coba untuk membukanya di Visual Shop Excel. Oke. Saya pakai Office 2021. Nah, di sini kita tinggal ke data, lalu get data dari txt teks atau CSV. Oke, kita cari datanya di sini, data.txt import. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau kalian belum ini, pasti belum ada di sini teman-teman ya. Kalian harus pergi ke ini dulu nih. Nih. Nah, nih. Oh, ini text to column, tapi saya udah pernah itu. Jadi di sini muncul ya. Delimiter, terus base data ya. Muncul juga. Sini dipisahkan oleh koma, karena tadi kan kita pakai koma teman-teman ya. Pisahkan koma. Nah, koma. Kita ulang lagi. Ini get data from text CPP CSV import. Nah, ini kita pisahkan oleh koma. Atau gini, kita bikin dulu dah datanya di sini. Sini UID. Oke. Kemudian sebelahnya itu harga parkir. Oke, kemudian sebelahnya top up. Kemudian sebelahnya sisa saldo. Nah, seperti itu. Oke, kemudian sini kita klik di sini. Nah, oke, sini kita gedein dikit. Nah, oke, kemudian sini langsung aja kita masuk ke tadi get data from txt import. Nah, kemudian di sini kita load. Nah, nanti akan seperti ini. Sini tadi hilang teman-teman. Kita ini dulu. Gitu. Kita delete dulu dah. Yes. Lalu kita ctrl-z. Oh, nggak bisa. Ya udahlah, mungkin aja langsung. Sini udah ketemu datanya teman-teman begini. Ini kita tinggal tulis aja langsung lagi lah. UID. Kemudian sini harga parkir ya. Nah, kemudian di sini top up. Kemudian di sini sisa saldo. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilainya ya. Ini misal yang top up berapa ya. Total top up di sini. Total top up. Oke. Kemudian sebelahnya total
parkir. Data-data sederhana aja teman-teman. Nah nanti tinggal ini aja, pakai sum aja. Saya nggak ngerti untuk hitung-hitungan ini, tapi saya ngerti hitungan untuk menjumlah. Sum data dari harga parkir. Enter. Dulu kita pakai auto zoom aja. Sini saya lupa zoom. Oh zoom pakai ini teman-teman ya. Nah kita pilih datanya, enter. Nah kita dapat hasilnya teman-teman ya, total top up. Ini total parkir. Ya udah sini aja, total parkir. Nah dari parkir kita udah dapat 54.000. Lalu di sini top up total top up. Nah kita pakai rumus yang sama. Kita copy, kita paste aja. Nah kita ubah nilai datanya jadi yang di sini. Nah kita enter. Salah. CTRL-V. Nah kita ubah sini, terus kita ubah ke sini top up, enter. Nah kita dapat sini total top up 40.000, total parkir 54.000. Itu karena saldo sebelumnya udah ada di kartunya ya, jadi itu enggak melebihi ya, jadi dari total top up. Nah ini untuk sisa saldonya ya. Nah seperti itu, sisa saldonya bisa kalian lihat di sini. Jadi transaksi terakhirnya ini yang UID B2 itu 92.000 ya sisa saldonya. Kemudian yang 89 itu 89.000 ya sisa saldonya. Lalu yang D5 itu sisa 1.000. Nah seperti itu teman-teman ya, itu datanya dibuat ke Excel ya. Saya juga nggak ngerti amat sih tentang Excel, tapi minimal tahu sedikit aja ya. Nah seperti itu. Sebenarnya bisa aja kalian tambahkan tanggal ya, supaya kalian tahu tanggal transaksi dan jam transaksinya. Dengan menggunakan RTC tinggal kalian tambahkan. Oke seperti itu ya. Ini kalau SD cardnya nggak ada, kalian coba untuk ini ya, untuk sistem parkirnya itu bakalan error teman-teman. Gagal bayar. Nih yang masih ada saldonya, hasil bayar, sisa saldo. Nah dia akan error teman-teman ya, tidak terbaca, error nggak ada SD cardnya, kita taruh di komputer. Nah oke, mungkin demikian ya video yang saya buat ya. Mungkin dari teman-teman bakal banyak yang bertanya, apakah sistem ini aman ya dari kejahatan ya, ataupun dari manipulasi saldo? Jawabannya bisa saja ya. Kalau misalnya dia tahu video saya seperti ini, seperti teman-teman bikin alat ini, dan dia tahu penyimpanan sektor datanya di blok mana, di sektor berapa, itu bisa aja dimanipulasi ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan sistem ini 100% safety dari orang-orang seperti itu ya. Lalu mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, apakah bisa sistemnya diamankan lagi gitu, sistem keamanan, supaya
hanya kita doang yang bisa me-read dan me-read dan juga me-write data di kartunya. Jawabannya ada 3 untuk sistem keamanan ini yang bisa saya berikan. Apa jawabannya ya? Pertama, kalian bisa mengubah blok dan juga sektor dari penyimpanan kartu di kartunya ya. Jadi nggak mesti sama dengan program yang saya buat ya. Kalian bisa ganti blok dan juga sektor, jadi hanya kalian yang tahu gitu di blok berapa. Tapi kalau misalnya orangnya tahu seperti tadi membaca blok dan sektor data ya, di sini juga ada tadi di serialnya ya, ketahuan blok sektor datanya, oh di sektor ini. Nah dia juga bisa mengganti itu. Jadi yang pertama itu kurang aman ya. Nah yang kedua itu dengan cara sistem diubah menjadi online ya. Jadi kalau online kita tidak perlu memikirkan lagi tentang data di dalam kartu tersebut. Jadi datanya itu kita simpan ke database. Jadi database itu sudah pasti kita doang yang punya ya. Jadi orang lain gak mungkin bisa punya doang kalau kalian gak beritahu gitu ya. Berarti kalian doang yang tahu kalau kalian yang mempunyai database ya. Dan cara yang ketiga, kalau kalian gak mau online, itu bisa dengan cara enkripsi dan deskripsi data di alat, baik di alat maupun di kartunya ya. Jadi sinkron untuk pembacaan enkripsi dan deskripsi data. Mungkin 3 itu yang bisa saya berikan saran kalau kalian tanya. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya juga, saldonya bisa ditambahkan? Bisa, tadi ya saya sudah jelaskan di codingnya, makanya tonton video lengkapnya ya di codingnya ya. Atau kalian kalau masih bingung ya gimana ya, susah juga sih ya. Kalau kalian masih bingung, kalian pelajari sendiri dulu ya tentang data itu gimana gitu ya. Kebanyakan sih dari teman-teman ini masih banyak yang pemula ya, jadi jangan berhenti untuk belajar gitu ya. Jadi kalian terus belajar, terus mengasah skill. Saya juga awal-awal seperti itu teman-teman. Bahkan dulu awal-awal saya untuk menyalakan LED blink aja gitu ya, itu memerlukan waktu sekitar seminggu lebih ya, karena banyak terjadi error untuk program LED blink teman-teman ya. Jadi saya awal belajar itu banyak terjadi error untuk program LED blink saja gitu ya. Padahal ada di example gitu ya, tapi saya belum tahu dulu apa itu example, apa itu library atau semacamnya itu ya. Jadi berusaha terus buat teman-teman yang masih belajar ya, karena semua itu nggak ada yang instan. Kalau kalian mau yang instan itu pasti berbayar gitu ya. Oke teman-teman, mungkin demikian ya video saya dalam membuat alat smart parkir ya berbasis offline yang datanya tersimpan ke SD card. Oke, mungkin teman-teman mempunyai ide dan saran untuk membuat project apa lagi setelah ini, silakan komen aja di bawah. Oke, jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.